Patriark Leopard tidak terlalu memikirkannya. Patriark Leopard memberi perintah. Terlepas dari apakah ada pasukan besar yang akan datang menjemput Luli atau tidak, mereka harus memburunya terlebih dahulu. Begitu Penatua Leopard memberi perintah, banyak ahli berteleportasi ke prefektur Satian. Seorang wakil kepala aula pertempuran secara pribadi pergi mencari kepala prefektur Satian. Di mata para dewa tingkat rendah, kepala prefektur adalah sosok yang tak terjangkau. Di mata sekte pengrajin, ia hanyalah sosok yang tak berarti. Wakil ketua klan perang dari sekte pengrajin maju ke depan. Kepala prefektur Satian menunjukkan rasa hormatnya dan mengerahkan prajurit prefektur untuk segera melacak Luli. Luli memang berada di prefektur Satian, menunggangi binatang kehampaan. Saat ini, ia terbaring tak sadarkan diri di dalam Void Beast. Tadi, ia menggunakan seni ilahi penyeberangan Void untuk sampai ke sini. Begitu dia tiba, dia membiarkan Taoist Tuli itu keluar dan dia pun pingsan di dalam binatang buas kehampaan. Selama 10 hari, Luli menggunakan seni ilahi penyeberangan kekosongan secara berturut-turut. Setiap kali, jiwanya akan terasa sakit dan ia akan kelelahan. Para prajurit prefektur dari prefektur Satian dikerahkan untuk mencari di kota-kota. Setengah hari kemudian, banyak prajurit prefektur terbang keluar dari kota-kota untuk mencari Luli di alam liar. Setengah hari kemudian, sang Taoist Tuli melihat 3 binatang kehampaan datang. Setiap binatang kekosongan memiliki simbol prefektur Satian. Dengan kekuatan psikis, Taoist Tuli dapat mengetahui bahwa mereka adalah prajurit prefektur. Taoist Tuli pernah bertemu dengan para prajurit prefektur sebelumnya. Kali ini, Taoist Tuli mengendalikan binatang Void untuk terbang turun dengan tenang. Ini adalah bentuk penghormatan dari dewa untuk menunjukkan bahwa binatang Void sedang mengalah. Namun, kali ini berbeda. Ketiga binatang kekosongan mengepung binatang kekosongan milik Taoist Tuli. Salah satu dari mereka berteriak, "Kami adalah prajurit prefektur dari prefektur Satian. Kami sedang menjalankan misi. Mohon berhenti dan bantu kami dalam pencarian." Sebuah misi? Pendeta Tao Tuli itu punya firasat buruk. Apakah binatang buas kehampaan itu datang untuk Luli? Pendeta Tao Tuli itu menoleh ke arah Luli. Ia menghentikan binatang kehampaan dan menuangkan air dingin ke wajah Luli. Jiwa Luli telah pulih setelah setengah hari tidur. Terstimulasi oleh air dingin, ia langsung tersadar. Menatap Taoist Tuli, Luli bertanya, "Ada apa?" Para prajurit prefektur sedang mencari. Sang Taoist Tuli menjelaskan, mereka bilang mereka sedang dalam misi khusus. Itu cepat. Apakah sekte pengrajin mengambil tindakan? Luli memikirkannya. Setelah beberapa saat, cahaya putih menyilaukan muncul dan sebuah armor perak muncul. Luli menghilang di tempat. Ia telah menggunakan armor penghalang untuk menyembunyikan dirinya. Ini tanda kewarganegaraan. Bantu pencariannya. Saya akan bertindak kapan saja jika keadaan memburuk. Luli melemparkan sebuah token kepada pendeta Tao Tuli dan berkata dengan lembut. Pendeta Tao Tuli itu mengerti. Mereka hanyalah prajurit prefektur biasa. Dilihat dari nada bicara Luli, pendeta Tao Tuli itu yakin ia bisa membunuh mereka. Taoist Tuli itu menghentikan binatang kehampaan dan menonaktifkan formasi penghambatan. Ia berkata, "Tuan-tuan, silakan mencari." 3 binatang Void bersinar. Puluhan prajurit prefektur keluar, siap bertarung. Seorang pemimpin tim datang bersama 5 prajurit dan masuk ke mulut binatang buas kekosongan. Pendeta Tao Tuli berdiri di samping dengan hormat dan menangkupkan tinjunya. "Salam, tuan-tuan." Pemimpin tim mengangguk acuh tak acuh dan melirik sekilas. Para prajurit prefektur lainnya pergi ke aula di belakang. Armor penyelubungan itu luar biasa. Hanya prajurit super perkasa di keilahian yang bisa melihatnya. Prajurit prefektur tidak sekuat itu. Pemimpin tim mereka mungkin seorang abadi dalam daftar. Tentu saja, mereka tidak bisa melihat Luli di sudut. "Siapa kamu? Kamu mau pergi kemana? Kamu dari angkatan mana?" Ketua tim memeriksa dan memastikan tidak ada yang salah. Kemudian, ia menatap Taoist Tuli itu dan menambahkan, "Kau bukan manusia, kan?" Taoist Tuli itu adalah makhluk buas dari wilayah malapetaka. Ia memiliki energi seperti makhluk buas. Wajar jika ketua tim curiga. Pendeta Tao Tuli itu punya rencana. Ia mengeluarkan tanda kewarganegaraan dan berkata, "Tuan, saya adalah pelayan keluarga Liu dari rumah Vicisitude. Saya di sini untuk membahas kesepakatan bisnis." "Oh, begitu." Gelombang, ketua tim tampak enggan melanjutkan masalah itu. Ia mengangguk dan melambaikan tangan. "Ayo pergi." Semua prajurit prefektur pergi. Pendeta Tao Tuli merasa lega. Namun, ia tidak berani bergerak. Setelah ketiga binatang buas kekosongan itu pergi, sang Taoist Tuli mengendalikan binatang buas kekosongan itu untuk terbang ke arah utara. Berdengung gelombang. Luli muncul di sudut entah dari mana. Ia mengerutkan kening bingung. Ketua tim ini terlalu santai dalam inspeksinya. Apakah dia hanya menanyakan beberapa pertanyaan? Meski begitu, ketua tim memang sudah pergi. Luli belum pulih, jadi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Ia duduk bersila dan meminum 2 pil untuk memulihkan jiwanya. Di saat yang sama, ia menggunakan berbagai keterampilan untuk mengolah jiwanya.
Jiwanya terlalu lemah. Setiap kali ia menggunakan keahliannya untuk terbang melintasi kehampaan, ia akan merasakan sakit yang luar biasa. Ada kalanya ia hampir menyerah. Wus, wus, wus gelombang. 8 jam kemudian, ia mendengar beberapa suara datang dari kiri, kanan, dan belakang. Puluhan binatang void terbang di atas. Jelas, target mereka adalah Luli. Wus, wus, wus gelombang. 30 mil di depan mereka, ada sebuah kota kecil. Banyak prajurit prefektur juga datang. Setidaknya ada ratusan dari mereka. Oh tidak, pendeta Tao Tuli itu terkejut. Luli tiba-tiba membuka matanya. Ia telah menemukan sesuatu. Namun ia tidak panik. Malah, ia menyeringai dingin. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau akan berpikir bahwa aku, Luli, bukanlah siapa-siapa yang bisa kau remukan sesuka hati. Bab 1372. Luli sudah ragu. Mengapa pemimpin melakukan pencarian dengan begitu santai? Taois Tuli itu seperti binatang buas. Pemimpinnya harus bisa merasakan sesuatu. Investigasinya seharusnya tidak sesederhana itu. Tampaknya musuh telah mendapatkan semua informasi tentang Luli dan Taois Tuli juga. Oleh karena itu, pemimpin itu pasti tahu siapa Taois Tuli itu. Ia berpura-pura tidak memperhatikan dan kembali mengerahkan sejumlah besar prajurit prefektur. Luli meminta Taois Tuli untuk segera menghentikan binatang void. Kemudian, Luli membiarkan Taois Tuli kembali ke binatang void. Ia mengeluarkan 2 murka petir dan mulai mengukir formasi di udara. Di sisi lain, Luli melepaskan sedikit angin bulu untuk mengisi ruang di sekitarnya. Ia khawatir beberapa prajurit kuat akan menyelinap dan membunuhnya. Wus, wus, wus gelombang. Ratusan mil angkasa tertutup dalam sekejap. Puluhan binatang void mendekat. Banyak prajurit prefektur menyerbu dan menerjang binatang void tempat Luli berada. 15 mil, 10 mil, 3 mil. Pada saat itu, kilatan dingin muncul di mata Luli. Formasi yang telah ia ukir telah selesai. Sebuah pintu emas kecil muncul di udara. Luli menyelinap masuk secepat kilat dan melemparkan 2 pelet urat of thunder. Swish, swish gelombang. Hampir pada saat yang sama, pintu emas kecil itu runtuh dan begitu pula urat of thunder. Saat murka petir meledak, binatang kehampaan hancur berkeping-keping. Petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar ke segala arah, seolah-olah puluhan ribu naga sedang mengaum. Oh, berlari. Apa? Astaga, berlari. Semua prajurit prefektur ketakutan. Banyak dari mereka berteriak. Namun, sebelum mereka sempat berbalik, sebagian besar dari mereka telah diliputi oleh petir. Wus, wus gelombang. Para prajurit prefektur yang mengikuti di belakang lebih beruntung. Meski begitu, ini akan menjadi mimpi buruk seumur hidup mereka. Ribuan prajurit prefektur datang hari ini. Selain ratusan yang berada di belakang, mereka yang berada di depan semuanya dilahap petir. Tak lama kemudian, tubuh mereka terbakar. Baju zirah mereka hancur, tubuh mereka hangus, dan tulang-tulang mereka berubah menjadi debu. Bang, bang, bang gelombang. Ratusan prajurit prefektur yang beruntung bisa lolos begitu ketakutan hingga mereka bergegas ke bawah tanah. Wajah mereka memucat saat mereka menatap kilat menyambar dan bersiul di udara serta bubuk hitam yang melayang turun dari langit. Retak, retak, retak gelombang gigi seorang ahli maha kuasa dari dunia dewa bergemeletuk. Meskipun ia selamat, ia tahu bahwa kepala prefektur Satian tidak akan membiarkannya lolos. Karena dialah yang berinisiatif mengerahkan tentara setelah menerima berita tersebut. Ia semula mengira bahwa beberapa ribu prajurit tentara resmi dapat dengan mudah menangkap seorang buronan biasa, belum lagi bahwa ada lebih dari 10 yang maha kuasa dari dunia surgawi. Dia terlalu bersemangat untuk berkontribusi. Kematian beberapa prajurit prefektur bukanlah masalah besar, tetapi yang lebih penting adalah orang-orang yang ingin dibunuh oleh sekte pengrajin telah melarikan diri. Wah gelombang, ada sebuah kota kecil 100 mil jauhnya. Fakta bahwa begitu banyak tentara resmi bergegas keluar dari kota itu telah lama menarik perhatian mereka. Ketika naga petir menyambar langit, semua orang di kota menjadi waspada. Banyak sekali seniman bela diri bergegas dan menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Mereka melihat banyak sekali prajurit prefektur berubah menjadi debu. Mereka melihat para seniman bela diri tangguh dari dunia ilahi tak mampu menahan guntur dan kilat yang dahsyat. Semua seniman bela diri itu tercengang. Tentara resmi. Bagi para makhluk abadi biasa, ini adalah kekuatan yang tak tertahankan. Siapapun yang berani menyinggung pasukan resmi bisa melupakan kehidupan di prefektur ini. Jika pasukan resmi memberi hadiah untuk kepala pasukan resmi, kematian tak terelakkan. Sekarang, seseorang telah membunuh ribuan prajurit tentara resmi, termasuk beberapa prajurit perkasa dari Divinity. Apakah ini deklarasi perang terhadap prefektur Satian? Apakah ini merupakan tantangan terhadap otoritas prefektur Satian? Berdengung gelombang. Formasi teleportasi di kota kecil itu bersinar. Puluhan prajurit perkasa keluar. Pasukan resmi yang tersisa berlutut ketakutan ketika melihat seorang pria tua berambut coklat. Ketua, tuan-tuan. Huang Yu, kepala prefektur Satian, tidak menghiraukan para prajurit resmi itu.
12 prajurit yang datang bersamanya menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa wilayah selatan. Ketika mereka melihat sisa-sisa petir, mereka terkejut. Wus gelombang. Mereka terbang dan tiba. Huang Yu melihat dan melihat prajurit perkasa dari dewa. Ia berteriak, Wang Ming, di mana dia? Ribuan prajurit resmi dan lebih dari selusin prajurit perkasa dari dewa telah gugur. Huang Yu tidak peduli. Ia hanya peduli jika Lu Li mati. Melihat Huang Yu dan yang lainnya, Wang Ming buru-buru berlutut dan melaporkan, salam, guru dan para tetua. Huang Yu tidak kompeten. Orang itu menggunakan mantra dewa aneh untuk melarikan diri, lalu meledakkan 2 harta karun aneh. Sepertinya itu, amarah dewa petir. Kedua artefak itu melepaskan banyak petir dan membunuh banyak dari kita. Aku, Wang Ming, tak berguna. Tolong hukum aku, ketua. Bajingan. Huang Yu menjadi marah ketika mendengar Lu Li melarikan diri. Ia berteriak, siapa yang menyuruhmu mengerahkan pasukan resmi? Bukankah sudah kukatakan padamu untuk melapor segera setelah target ditemukan? Bawahan ini segera melaporkannya. Wang Ming tahu ia dalam masalah. Ia pun mengambil keputusan. Ketua, Anda tidak menyuruh kami untuk tidak melakukan apapun. Saya pikir dia hanya prajurit biasa. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, saya akan mengerahkan pasukan resmi untuk menjatuhkannya. Siapa tahu, beraninya kau membantah? Huang Yu mengamuk. Ia menamparkan Wang Ming dengan tatapan hitam. Wang Ming bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terbanting ke tanah dan berubah menjadi genangan darah. Ceritakan semua yang telah kau temukan. Jangan lewatkan detail apapun. Huang Yu berkata kepada ratusan prajurit resmi yang tersisa dengan dingin. Kemudian, ia melambaikan tangan kepada seseorang di sebelahnya dan berkata, Yan, perintahkan seseorang untuk melanjutkan penyelidikan. Salah satu prajurit terbang menjauh. Ratusan prajurit mulai berbicara. Huang Yu mendengarkan dengan saksama. Ia bingung. Bukankah sekte pengrajin mengatakan bahwa beberapa prajurit kuat telah melarikan diri bersama Lu Li? Menurut laporan, Lu Li hanya membawa seekor binatang buas dari wilayah Asmodian. Tidak ada prajurit kuat lain yang muncul. Terlebih lagi, Lu Li mengandalkan murka petir untuk membunuh ribuan prajurit resmi, dan ia tidak memiliki prajurit yang kuat untuk membantunya. Wus gelombang. Bagaimanapun juga, dia harus segera melapor kembali ke sekte pengrajin. Huang Yu pergi bersama para prajuritnya. Setelah beberapa kali teleportasi, ia menemui wakil kepala Departemen Perang Sekte Pengrajin dan menceritakan semuanya secara rinci. Wakil kepala aula kemudian menyampaikan berita itu kepada Tetua Leopard. Tetua Leopard saat itu sedang berada di Pavilion Misteri Surgawi, bermain catur dengan seorang tetua dari Pavilion Misteri Surgawi. Ketika menerima berita itu, ia sedikit terkejut. Tanpa bantuan prajurit yang kuat, bagaimana Lu Li bisa berlari sejauh itu dalam waktu yang singkat? Patriark Leopard berpikir sejenak dan bertanya kepada Patriark Agung Kabinet Misteri yang sedang bermain catur, Mo, bagaimana menurutmu? Patriark Mo dari Kabinet Misteri memiliki janggut kambing. Ia lebih mirip Peramal. Sambil memejamkan mata, Patriark Mo mengelus jenggotnya dan berkata, jika aku benar, Lu Li pasti telah mempelajari keterampilan kuno yang disebut penjelajahan Void. Seharusnya ia tidak berada di Provinsi Satian sekarang. Jika dia sudah sampai di prefektur terdekat, maka saya benar. Penyeberangan kekosongan? Penatua Leopard mengerjap bingung. Ia berpikir sejenak dan berkata, aku ingat teknik suci semacam ini pernah diciptakan oleh Sekte Pintu Aneh. Sekte Pintu Aneh telah musnah selama ratusan ribu tahun. Keterampilan ini telah hilang. Di mana Lu Li mempelajarinya? Patriark Mo tersenyum. Kalau dia benar-benar menguasai Void Traversal dan punya Wrath of Thunder, akan sulit bagimu untuk memburunya. Sulit. Patriark Leopard berdiri dan mencibir. Jika Sekte Pengrajin ingin memburu seseorang, bahkan seorang prajurit tertinggi di keilahian, akan mati, apalagi Lu Li. Bab 1373. Patriark Mo mengirim seseorang untuk menyelidiki. Dalam 2 jam, orang itu kembali dan melaporkan, Lu Li seharusnya berada di timur laut Rumah Bunga Harum. Rumah Bunga Harum? Patriark Leopard mengeluarkan peta itu. Patriark Mo melihatnya dan berkata sambil tersenyum, Sekte Pintu Aneh telah hancur selama ratusan ribu tahun. Saat itu, seluruh gunung pintu aneh hancur. Konon semua orang di sekte itu mati saat itu. Bagaimana mungkin ada keterampilan aneh seperti itu? Dan itu dipelajari oleh murid rata-rata kamar relik. Menarik. Patriarch Leopard dan Patriarch Leopard tidak tahu banyak tentang teleportasi tetapi mereka pernah mendengar sesuatu tentangnya. Tak lama kemudian, Lu Li tiba di Rumah Bunga Harum dari wilayah Satian. Menurut Huang Yu, tidak ada prajurit kuat bersamanya. Hal ini hanya bisa dijelaskan dengan teleportasi. Saya pikir saya harus pergi sendiri. Patriark Leopard mengkhawatirkan para prajurit prefektur. Lagi pula, para prajurit prefektur itu lemah. Jika Patriark Leopard pergi ke sana tampaknya, ia akan memberitahu musuh. Kali ini, Patriark Macan Tutul tidak akan memberi Lu Li kesempatan untuk melarikan diri. Ia akan membunuh Lu Li segera setelah ia ditemukan. Oke, Patriark Mo mengangguk. Mengingat kekuatan jiwa Lu Li,
dia perlu istirahat sejenak setelah teleportasi, setidaknya setengah hari. Jika Anda mengambil formasi teleportasi dari kantor ruang waktu, Anda mungkin dapat menemukannya jika Anda beruntung. Patriark Leopard bertanya, tidak bisakah kau menemukannya dengan lebih tepat? Tidak. Patriark Mo menggelengkan kepalanya. Kita bisa menemukannya sekarang karena Gu Sanhe memberi kita setetes darah. Tetesan darah itu akan segera habis. Saat itu, akan sulit bagi kita untuk melacaknya. Jadi, kau harus menemukannya sesegera mungkin. Terima kasih, saudaramu. Patriark Leopard menangkupkan tinjunya dan melangkah keluar. Ia mengumpulkan semua prajurit tangguh dari aula perang sekte pengrajin dan membawa formasi teleportasi kantor ruang waktu ke timur laut rumah bunga harum. 2 jam setelah Patriark Leopard pergi, seorang prajurit dari kabinet misteri datang dan melaporkan, Patriark Mo, Ling Wanjian dari kabinet awan ada di sini untuk menemui Anda. Dia sudah pergi. Patriark Mo melambaikan tangannya dan berkata, kalau mereka mau beli informasi, ya ikutin aturan pavilion. Semoga Luli bisa bertahan lebih lama biar lebih banyak orang yang beli informasinya. Benar. Sebarkan berita bahwa sekte pengrajin mengincar Luli dan Luli membunuh para prajurit prefektur di prefektur Satian dengan murka petir. Itu akan menarik lebih banyak perhatian dan kau bisa menjual lebih banyak informasi. Petik 2. Luli memang berada di rumah bunga harum dan sedang koma. Binatang kehampaan dihancurkan di rumah Satian. Luli harus bergantung pada Taoist Tuli untuk membawanya. Taoist Tuli itu mengenakan baju zirah biasa dan berlari sambil menggendong Luli di punggungnya. Ia menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa sekeliling, mencoba menemukan tempat persembunyian yang baik. Sebelum Luli pingsan, ia tidak menyuruh pendeta Tao Tuli itu pergi ke utara, melainkan menyuruh pendeta Tao Tuli itu mencari tempat persembunyian yang terpencil. Mengandalkan kecepatan Taoist Tuli itu sia-sia. Satu-satunya yang bisa dilakukan Taoist Tuli sekarang adalah membawa Luli ke tempat persembunyian agar Luli bisa beristirahat dan memulihkan diri. Ini tempat yang bagus. Taoist Tuli menemukan sebuah gua yang dalam di depan. Bagi para prajurit yang kuat, mereka dapat menemukan gua itu meskipun gua itu berada puluhan kilometer di bawah tanah. Meskipun begitu, setidaknya, Luli dapat lolos dari pencarian para prajurit prefektur biasa dengan bersembunyi di bawah tanah. Luli bisa pulih dalam waktu setengah hari. Saat itu, ia bisa pergi ke tempat yang jauh lagi. Tubuhnya melesat dan melesat masuk ke dalam gua, melesat turun hingga ke dasar. Gua itu dalam. Panjangnya lebih dari 3 mil, tetapi belum mencapai dasarnya. Tidak ada binatang aneh atau serangga beracun di dalam gua. Hanya ada beberapa burung dan binatang seperti kelelawar yang ditakuti oleh energi Taoist Tuli. Setelah setengah batang dupa terbakar, Taoist Tuli akhirnya mencapai ujung gua. Ia berada lebih dari 30 mil jauhnya dari tanah. Prajurit prefektur biasa tidak akan mampu mencapai sejauh ini dengan kekuatan psikis. Gua itu gelap dan lembab. Pendeta Tao Tuli itu menatap Luli yang wajahnya pucat dan berkerut. Pendeta Tao Tuli itu mendesah. Pendeta Tao Tuli telah berkultivasi selama beberapa tahun. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Luli selama itu. Namun, tampaknya guru Luli sedang mengalami masa-masa sulit. Luli telah menjadi buronan sejak dia datang ke kuil. Dulu, Luli diburu oleh para pendekar prefektur dari rumah Visisitut, Dewa Sayap, dan kabinet awan. Kali ini, Luli bertanya-tanya kekuatan mana yang mengincarnya. Saat Taoist Tuli dan Luli bersembunyi di dalam gua, dunia luar sedang kacau balau. Para prajurit prefektur di seluruh wilayah timur laut rumah bunga harum dikerahkan untuk mencari ke seluruh dunia. Patriark Leopard datang sendiri. Ia menyebarkan ribuan prajurit dari aula perang dan pergi ke berbagai kota bersama tim prajurit prefektur untuk menyisir setiap jengkal tempat itu. Kali ini, Patriark Leopard telah memberikan perintah tegas. Ketika Luli ditemukan, ia harus segera melapor. Jika tidak, jika Luli ketakutan, ia akan dibunuh tanpa ampun. Wilayah timur laut rumah bunga harum sangat luas. Ribuan prajurit prefektur dikerahkan dari setiap kota. Setiap prajurit prefektur bertanggung jawab atas suatu wilayah. Dengan demikian, efisiensinya tinggi. Wus, wus, wus gelombang. Setengah hari kemudian, 3 prajurit prefektur datang ke gua tempat Taoist Tuli dan Luli berada. Ketiganya menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Ketika mereka menemukan gua itu, mereka menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa ke bawah. Namun, mereka hanyalah prajurit prefektur biasa. Kekuatan psikis mereka tidak cukup kuat untuk mencapai dasar gua. Tentu saja, mereka tidak menemukan Taoist Tuli dan Luli. Ayo pergi. Salah satu prajurit prefektur melambaikan tangannya. Mereka diperintahkan untuk lebih memperhatikan binatang-binatang void. Binatang-binatang void manapun harus dicegat dan digeledah. Karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikan sebuah gua kecil. Prajurit prefektur lain memikirkannya dan berkata, bagaimana kalau kita turun dan melihatnya? Jika kita melewatkan apapun, kita akan mendapat masalah besar saat petinggi menyelidikinya. Pergilah, prajurit prefektur pertama berkata dengan dingin, bagaimana kalau ada serangga beracun atau binatang buas di bawah sana? Prajurit prefektur ketiga berkata, ayo turun.
Bagaimana kalau ada serangga beracun atau binatang buas di bawah sana? Kalau kita menemukannya, kita akan diberi hadiah besar oleh kepala suku. Lagi pula, ini tentang sekte pengrajin. Ketua sangat menghargai ini. Prajurit prefektur pertama tergoda oleh gagasan imbalan itu. Ia melambaikan tangan dan berkata, ayo pergi. Kita tidak akan lama. Mereka bertiga langsung terbang menuju gua itu. Lagi pula, tak seorang pun tahu apakah ada serangga beracun atau binatang buas di sana. Ketiganya menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa ke bawah. Setelah satu batang dupa terbakar, kekuatan psikis mereka mengunci Taois Tuli dan Luli di bawah sana. Hah, mata mereka bertiga berbinar. Rambut putih Luli begitu menarik perhatian sehingga mereka langsung mengenalinya. Itu Luli. Salah satu dari mereka mengambil potret itu dan membandingkannya dengan Luli. Ia sangat gembira. Ia merasakan Taois Tuli itu lemah dan Luli koma. Prajurit itu langsung berteriak, turunkan dia. Jangan gegabah. Prajurit prefektur lain menghentikannya dan berteriak, para petinggi telah mengatakan bahwa kita tidak boleh melakukan apapun kepada Luli ketika kita menemukannya. Laporkan kepada kami segera atau kita akan dieksekusi. Dor gelombang. Prajurit prefektur lainnya mengeluarkan jimat giok dan menghancurkannya untuk memberitahu para petinggi. Namun, sedetik kemudian, ia terkejut dan berteriak, apa itu? Apa-apaan itu? Bagaimana bisa secepat itu? Begitu mereka bertiga mendeteksi kerangka itu, detik berikutnya kerangka itu menerjang ke arah mereka dan menangkap salah satu prajurit tentara resmi dengan tangan kerangka hitamnya. Mengenakan biaya, dua prajurit resmi lainnya menghunus senjata mereka dan menebas kepala dan bahu kerangka itu dari kedua sisi. Bersamaan dengan dua suara teredam, teriakan mengerikan terdengar, dan baju zirah di dada prajurit prefektur yang dicengkeram tangan kerangka itu hancur. Tangan kerangka itu terulur dan menghancurkan jantung lelaki itu. Berlari. Dua prajurit prefektur lainnya menyadari bahwa serangan mereka terpantul ketika mendarat di kerangka itu. Tidak ada satupun bekas yang tertinggal di kerangka itu. Kerangka itu tidak bisa dihancurkan. Kedua prajurit prefektur itu ketakutan. Mereka ingin melarikan diri karena takut. Namun, kerangka panglima perang itu cepat. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Bang, bang gelombang. Dua suara teredam terdengar, dan kepala kedua penjaga prefektur hancur satu demi satu. Kerangka panglima perang itu sekuat prajurit perkasa di Divinity. Membunuh tiga prajurit prefektur bukanlah masalah besar. Luli membuka matanya dengan lemah. Ia tampak sakit kepala. Ia belum pulih, tetapi musuh-musuh telah datang kepadanya. Jelas, mereka sedang mengincarnya. Ia bisa terbang melintasi kehampaan, tetapi jiwanya lemah. Jika ia memaksakan diri, jiwanya akan berada dalam masalah. Pindah gelombang. Ia tak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ia pun memutuskan dan berdiri. Ia menyingkirkan Taois Tuli itu, lalu mengaktifkan zirah penyelubung untuk menyelinap keluar. Setelah menyingkirkan kerangka panglima perang, Luli melayang keluar seperti rubah. Ia memilih arah yang acak dan melarikan diri. Tiga prajurit prefektur telah gugur. Tak lama lagi, prajurit yang lebih kuat akan datang. Luli harus segera meninggalkan tempat ini. Bagaimana musuh bisa melacakku secepat itu? Sambil berlari, Luli mengeluh dalam hati. Ia baru saja terbang melintasi kehampaan dan baru beristirahat setengah hari. Kini, musuh telah menyusul. Berdasarkan hal ini, musuh pasti telah menemukannya di prefektur ini segera setelah ia terbang melintasi kehampaan. Kemudian, mereka mengerahkan seluruh prajurit prefektur untuk mencarinya. Hal pertama yang terlintas di pikiran Luli adalah sekte pengrajin, karena mereka dapat memobilisasi prajurit prefektur dan melacaknya dengan mudah. Untungnya, bukan seorang pendekar sakti yang menemukannya. Jika itu adalah pendekar maha perkasa di alam dewa, Taois Tuli itu tidak akan sempat membangunkannya dan ia akan langsung terbunuh. Wus, wus, wus gelombang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Luli menyadari bahwa sekelompok prajurit prefektur tengah bergegas menuju gua tempat dia berada. Semua orang mengerahkan kehendak ilahi mereka untuk menyelidiki dengan sekuat tenaga. Wajah mereka dipenuhi niat membunuh. Luli bersembunyi di jurang, tidak mencolok. Hanya prajurit super perkasa di alam dewa yang bisa mendeteksi armor penyelubung. Karena itu, Luli tidak khawatir. Seperti yang telah diduganya, meskipun ratusan prajurit tentara prefektur yang terbang di atasnya mengamati sekeliling dengan telekinesis ilahi mereka tidak menemukannya. Mereka semua segera terbang dan tak lama kemudian menghilang di balik pegunungan yang jauh. Hati-hati, Luli menyelinap masuk. Ia tegang. Kelompok pertama adalah prajurit prefektur. Ia yakin kelompok kedua akan berisi prajurit-prajurit yang kuat. Mungkin sekte pengrajin juga akan muncul. Ia menelan 2 ramuan penyembuh jiwa. Setelah memeriksa, ia mendapati tak banyak ramuan tersisa. Luli menggerutu dalam hati. Ia tak bisa terus seperti ini. Akan sulit baginya untuk melarikan diri ke negeri Yuyan. Ia juga memiliki peta keilahian. Namun, lokasi tanah Yuyan tidak tertera di peta. Oleh karena itu, ia harus berlari ke utara tanpa tujuan. Wus, wus gelombang. Terdengar suara-suara dari kiri depan. Luli melihat 3 titik hitam dari kejauhan.
Jelas, mereka adalah binatang Void. Luli gugup. Pasti ada prajurit yang kuat di antara binatang buas Void. Mungkin ada prajurit perkasa di antara dewa. Dia bisa ditemukan. Raungan gelombang. Pada saat itu, ia mendengar suara gemuruh dari sisi kanan gunung. Itu pasti suara binatang buas yang ketakutan oleh suara binatang kehampaan. Oke, gelombang. Luli menerjang manik jahat dan terbang menuju binatang buas itu. Akhirnya, manik jahat berubah menjadi kerikil dan berguling ke tanah di bawah binatang buas itu. Dia tidak tahu apakah para prajurit super perkasa di keilahian bisa mendeteksi manik jahat. Meskipun begitu, itu lebih baik daripada menggunakan zirah penyelubung untuk bersembunyi di dekat binatang buas itu. Luli tidak berani menggunakan kekuatan psikis, melainkan mencoba merasakan situasi di luar melalui manik jahat. Jika binatang buas Void menyimpang dari jalur penerbangannya dan datang ke arah ini, Luli akan langsung berteleportasi. Tak lama kemudian, para Beast of the Void tiba. Banyak kekuatan psikis yang kuat sedang memeriksa sekeliling. Binatang buas itu meraung. Namun, setelah seorang pejuang sakti melepaskan energinya, binatang buas itu tak berani mendekat. Luli tidak merasakan energi kuat apapun dari manik jahat. Namun, binatang buas itu tidak bergerak. Sebaliknya, mereka tidak seganas sebelumnya. Pikiran Luli terbebani. Pasti ada seorang prajurit super perkasa di antara para binatang buas Void. Prajurit perkasa biasa di keilahian seharusnya tidak mampu mengalahkan para binatang buas. Oh, tidak. Tiba-tiba, Luli merasakan bahwa ketiga binatang Void telah mengubah arah dan mendekati binatang buas tersebut. Luli terkejut. Tanpa ragu, ia melesat keluar dari manik jahat. Berdengung gelombang. Dua urat of thunder muncul di tangannya. Pada saat yang sama, ia melambaikan tangannya yang lain ke udara. Sebuah formasi terbentuk dalam sekejap. Saat ia menyelinap masuk, ia melemparkan murka petir ke arah tiga binatang Void. Berlari. Raungan dahsyat terdengar. Setelah itu, ketiga Void Beast meledak, dan sekelompok seniman bela diri melarikan diri ke segala arah. Ledakan, dentuman. Dua amarah dewa petir meledak di udara, dan naga petir yang memenuhi langit melesat ke segala arah, menelan dunia. Di antara ketiga binatang Void terdapat lebih dari 1000 prajurit. Lebih dari separuhnya adalah prajurit prefektur dan sisanya mengenakan baju zirah dari sekte pengrajin. Jelas, mereka berasal dari sekte perang. Lebih dari 1000 prajurit bereaksi cepat. Namun, kilatan petir itu begitu cepat sehingga lebih dari separuhnya tertelan oleh kilatan petir. Tak perlu dikatakan lagi, baju besi semua orang terkoyak dan kemudian tubuh mereka menjadi debu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Murka petir milik Luli adalah produk jadi yang penuh dengan petir. Namun, saat diperiksa, Luli mengatakan ada yang salah dengan murka petir tersebut dan harus menyembunyikannya. Setiap urat of thunder sangat kuat. Menggunakan dua sekaligus akan jauh lebih kuat. Formasi di pihak Luli telah runtuh, dan Luli tidak terlihat dimanapun. Petir masih bergemuruh di langit. Cahaya menyilaukan menyinari wajah pucat para prajurit yang melarikan diri, membuat mereka tampak semakin mengerikan. Luli tepat di depan mereka. Awalnya, mereka yakin bisa mengalahkan Luli setelah menghindari murka petir. Sekarang, itu tampak seperti lelucon. Berdengung gelombang. Seorang prajurit maha perkasa dari dewa mengeluarkan token khusus untuk mengirim pesan. Dalam rentang 12 tarikan napas, ruang angkasa mulai bergetar. Kemudian, seorang pria muncul di udara. Patriark Macan Tutul. Bab 1375. Alam dewa menjadi cukup ramai akhir-akhir ini karena sekte pengrajin akhirnya berhenti berbicara dan mulai bertarung secara nyata. Namun, targetnya adalah seorang pengkhianat kamar relik. Konon, dia adalah murid pribadi Patriark Gu, Luli. Fakta bahwa beberapa prajurit prefektur dari prefektur Satian dibunuh oleh Luli adalah masalah serius. Banyak orang di kota-kota terdekat menyaksikannya. Mustahil untuk merahasiakannya. Selain itu, Paviliun Misteri Surgawi sengaja menyebarkan berita tersebut, menyebabkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalihkan perhatian mereka ke masalah ini. Pada saat yang sama, beberapa kekuatan besar diam-diam mulai bergerak dan mengirim pusat kekuatan mereka ke Fragrant Flower Manor. Tak lama kemudian, berita pertempuran di rumah bunga harum menyebar. Hampir 1000 orang tewas. Beberapa orang maha kuasa dari sekte pengrajin dari dunia abadi tewas, begitu pula beberapa prajurit prefektur. Dia mendengar bahwa ketika Luli melemparkan murka petir, para prajurit super perkasa dari sekte pengrajin di alam dewa melarikan diri. Banyak sekali ahli yang menyelinap ke sini merasa lega. Amarah dewa petir sangat terkenal, dan konon dapat dengan mudah membunuh makhluk maha kuasa dari alam abadi. Bukankah para ahli dari sekte pengrajin masih hidup dan sehat? Murka dewa petir memang kuat, tetapi Luli butuh waktu untuk melemparkannya. Selama ia tidak dekat dengan Luli, ia bisa menghindarinya dengan mudah. Ada satu hal lagi. Menurut berita dari Pavilion Artefak, selain menjual amarah dewa petir ke rumah hujan berkabut dan istana gunung salju, Pavilion Artefak telah memberikan sisanya ke sekte pengrajin. Luli pasti tidak membawa terlalu banyak murka petir. Saat ia kehabisan tenaga, Luli hanya akan menjadi serangga kecil yang bisa ditaklukkan dengan mudah.
Luli membawa begitu banyak murka Dewa Petir, dan sekte pengrajin berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Bahkan Patriark Leopard pun dikirim. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa Luli memang memiliki resep murka Dewa Petir. Oleh karena itu, semakin banyak pasukan yang dimobilisasi. Terlebih lagi, mereka semua diteleportasi ke sini melalui rumah ruang waktu. Dalam sehari, banyak sekali ahli dari beberapa prefektur di dekat rumah bunga harum tiba. Tentara prefektur dari beberapa prefektur dekat rumah bunga harum dikerahkan untuk mencari Luli. Pada saat yang sama, para prajurit kuat dari sekte pengrajin dan pasukan lainnya menyebar untuk mencari Luli. Luli pingsan. Kali ini, Luli tidak meminta pendeta Tao Tuli untuk membawanya pergi. Pendeta Tao Tuli terlalu lemah dan ia akan mudah terbongkar. Dia keluar dari kehampaan dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya sebelum dia kembali ke Wigbeat. Kemudian, ia menerbangkan Wigbeat ke sungai terdekat dan mendarat di pasir. Kemudian, dia pingsan. Jika Wigbeat ditemukan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang terbaik yang bisa ia lakukan. Jika Tuhan benar-benar menginginkannya mati, ia hanya bisa pasrah menerima takdirnya. Gelombang. Tubuh abadi di samping Luli bersinar. Sebuah sulur berwarna merah darah menjulur dan menembus dinding aula. Bloodvine terus bersinar. Tak seorang pun tahu apa yang dilakukannya. Kali ini, Luli tidur selama 3 hari. Terakhir kali, ia belum pulih sepenuhnya. Ia terpaksa menggunakan jurus teleportasi Void yang justru membuat jiwanya semakin lemah. Oleh karena itu, ia membutuhkan waktu 3 hari untuk pulih. Dia merasa lega ketika mendapati dirinya masih berada di Wigbeat saat dia terbangun. Tidak peduli berapa lama dia tertidur, selama Wigbeat belum retak dan dia masih hidup, itu sudah cukup. Ia mencoba merasakan manik jahat, mencoba mencari tahu apa yang terjadi di dekatnya. Tak lama kemudian, ia terkejut, seolah-olah ia telah melihat hantu. Ia menyadari bahwa manik jahat itu benar-benar telah berubah menjadi sebutir pasir. Manik itu tergeletak diam di sungai dan menyatu dengan pasir. Bahkan Luli pun tidak menyadari ada yang aneh. Berdengung gelombang. Luli mengira ia berhalusinasi. Ia bergegas keluar dan mengambil pasir di dasar sungai. Ia menemukan manik jahat. Jika bukan karena hubungan spiritual antara dirinya dan Wigbeat, dia tidak akan menyadari perbedaan antara Wigbeat dan pasir biasa. Tuan, masuklah sekarang, siapa tahu ada yang melihat Anda. Sebuah suara datang. Luli terkejut. Itu peri darah. Dia pasti ada hubungannya dengan ini. Ia menerjang manik jahat. Manik jahat itu berubah menjadi sebutir pasir dan tenggelam lagi. Peri darah berkata, Tuan, maafkan aku. Tanpa izinmu, aku telah memecahkan lapisan segel terakhir dan mengambil alih manik jahat. Benar saja. Luli teringat sesuatu. Ia tidak menyalahkan peri darah. Ia memfokuskan pikirannya pada manik jahat dan menyadari sesuatu yang berbeda. Ada aula baru di dalamnya. Berdengung gelombang. Dia bergegas keluar dan muncul di aula baru. Ada peti mati perunggu di aula. Di sanalah pasti jasad Tian Lingxi berada. Di depan aula terdapat patung seorang pria tua yang berwibawa dan kuno. Itu pasti patung Tian Lingxi. Luli berlutut di depan patung itu dan membungkuk hormat kepada Tian Lingxi 3 kali, kemudian ke peti mati. Setelah berdiri, ia melihat sekeliling dan matanya segera berbinar. Ia melihat 3 buku kuno di atas meja kecil di belakang yang mulia. Ia melangkah mendekat, mengambilnya, dan meliriknya beberapa kali. Namun, ia tidak punya waktu untuk membacanya secara detail. Berdengung gelombang. Setelah memastikan tidak ada apapun di aula, Luli bergegas keluar dan bertanya, Peri darah, bagaimana kau mengubah manik jahat menjadi sebutir pasir? Tunggu sebentar gelombang. Tubuh abadi itu melesat. Bloodvine mengulurkan tentakelnya dan menusukkannya ke tubuh Luli. Kemudian, Bloodvine memasuki jiwanya dan mengirimkan beberapa informasi. Luli memeriksa informasi itu. Itu adalah informasi setelah lapisan segel ke-6 dibuka. Lapisan segel terakhir dibuka. Semua kemampuan manik jahat bisa digunakan. Kecepatannya 10 kali lebih cepat. Manik jahat juga memiliki formasi pengumpulan roh yang bisa digunakan. Setelah manik jahat diaktifkan, ki spiritual di dalamnya akan menjadi 100 kali lebih tebal. Selain itu, manik jahat bisa mengubah penampilannya sesuka hati. Tidak banyak fungsi yang ditambahkan. Meskipun kecepatannya 10 kali lebih cepat, itu tidak signifikan. Paling banter, Wigbeat bisa lebih cepat daripada Beast of the Void. Namun kenyataan bahwa Wigbeat dapat mengubah penampilannya sesuka hati sangatlah membantu Luli. Wigbeat adalah alasan mengapa Luli dapat bertahan selama 3 hari tanpa diketahui. Luli berkata dengan penuh syukur, bagus sekali, peri darah. Terima kasih telah berhasil memecahkan lapisan segel ke-6 tepat waktu. Kau telah menyelamatkan hidupku. Guru, jangan katakan itu. Peri darah menjawab. Tidak ada emosi dalam suaranya, seolah-olah ia mesin. Meskipun begitu, Luli menikmati kata-katanya. Guru, aku telah memutuskan untuk mengikutimu seumur hidupku. Di masa depan, ketika aku menemukan jiwa yang cocok, aku akan mengikutimu. Engkau adalah guru yang baik. Luli dan peri darah telah membuat kesepakatan.
Ketika mereka tiba di dewa, Luli akan mencarikan tubuh abadi yang baik untuknya. Faktanya, Luli telah membunuh banyak makhluk abadi di alam dewa dan memperoleh banyak tubuh abadi. Namun, peri darah tidak pernah menyebutkan hal ini. Luli pun tidak akan menyebutkannya. Tentu saja dia gembira karena peri darah telah menyatakan kesetiaannya kepada Luli. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Luli mengangguk dan bertanya, apakah ada yang mencari di sekitar saat aku koma? Ya. Peri darah menjawab, selama 3 hari ini, setidaknya 1000 makhluk abadi lewat. Salah satunya adalah prajurit super perkasa di alam dewa. Tapi, tak satu pun dari mereka melihat manik jahat. Bagus. Bab 1376. Negeri Yuyan. Aku bahkan tidak tahu di mana negeri Yuyan. Luli bergumam. Berdiri di sampingnya, Taois tuli itu mengangkat alisnya dan bertanya, apa? Guru, Anda ingin pergi ke negeri Yuyan? Ya. Luli menoleh, secercah kegembiraan terpancar di wajahnya. Kau tahu negeri Yuyan? Tentu saja. Taois tuli itu menjawab dengan gembira, wilayah malapetaka memiliki 3 pintu masuk dan keluar. Salah satunya berada di negeri Yuyan, tempat kami memiliki populasi binatang buas yang besar. Gelombang. Luli terhibur dan buru-buru bertanya, ceritakan padaku tentang situasi di Yuyan Pass. Seorang ahli menyuruhku pergi ke Yuyan Pass. Dia bilang aku akan aman di sana, dan sekte pengrajin tidak akan berani memburuku. Kamu sedang diburu oleh sekte pengrajin? Pendeta Tao Tuli itu terdiam. Beberapa waktu yang lalu, pendeta Tao Tuli itu bertanya-tanya musuh macam apa yang diprovokasi Luli kali ini. Sang Taois tuli tidak menyangka bahwa itu adalah sekte pengrajin, satu dari 4 kekuatan legendaris. Guru kecilnya ini sungguh hebat, bukan? Dia bahkan berani memprovokasi sekte pengrajin. Taois tuli itu terdiam sejenak. Matanya berbinar saat ia berkata, Tanah Yuyan berada di ujung utara keilahian. Di peta keilahian, kau akan tiba di Tanah Yuyan setelah terbang sejauh 3 juta mil. Itu surga pembunuhan. Manusia, binatang, iblis, hantu, makhluk abadi, dan ras-ras aneh lainnya hidup berdampingan di sana. Pertempuran terjadi sepanjang waktu, dan pembunuhan merupakan hal yang paling umum di sana. Negeri Yuyan juga merupakan tempat favorit bagi para elit dari berbagai ras karena mereka dapat terus bertarung di sana dan meningkatkan kemampuan mereka dengan cepat. Meskipun begitu, banyak talenta yang gugur di sana setiap tahun. Tanah Yuyan kaya akan sumber daya alam. Suan Qi di langit dan bumi sangat kaya. Oleh karena itu, berbagai macam material langka dihasilkan. Sebutir rumput liar yang Anda ambil dari selokan dapat bernilai puluhan ribu sumber ilahi. Oleh karena itu, negeri Yuyan adalah surga bagi para petualang. Anda dapat menemukan sekelompok prajurit yang kuat dan melawan mereka. Anda dapat menemukan beberapa harta benda dari mayat-mayat dan menghasilkan banyak uang. Singkatnya, Tanah Yuyan adalah surga sekaligus neraka. Pendeta Tao Tuli itu menjelaskan dengan penuh semangat. Jika Luli bisa mencapai negeri Yuyan, ada kemungkinan besar ia bisa kembali ke wilayah malapetaka, kampung halamannya, dan bertemu dengan kaumnya. Luli sama sekali tidak takut setelah mendengar penjelasan Taois tuli itu. Malahan, ia merasa gembira. Darah petualangan mengalir deras di tulangnya. Tanah Yuyan Pass bagaikan surga baginya. Namun, dia agak bingung dan bertanya, mengapa sekte pengrajin tidak berani mengejar kita setelah kita pergi ke Tanah Yuyan? Bukankah kau bilang 4 faksi dewa transenden adalah yang terkuat di alam dewa? Kenapa mereka tidak pergi dan menaklukkan negeri Yuyan? Aku tidak bisa. Taois tuli itu menggelengkan kepalanya. Manusia bukan satu-satunya. Setan, binatang buas, dewa, dan monster semuanya berusaha menaklukkan tempat ini. Lagi pula, tempat ini menghasilkan banyak harta setiap tahun. Menaklukkan tempat ini akan memberi mereka sumber daya yang tak terbatas. Sepanjang sejarah, berbagai ras telah mengirim para ahli untuk menyerang, tetapi mereka semua berhasil dihalau oleh 9 Raja Dewa Agung dari negeri Youlan. Ada beberapa formasi alami di Tanah Yuyan Pass. Setelah 9 Raja Dewa Agung mengaktifkan formasi tersebut, mereka dapat menekan kekuatan tempur para penjajah. Ke-9 orang tersebut mengandalkan formasi tersebut untuk dengan mudah membantai para ahli terbaik dari berbagai ras. Petik 2. Jika seorang seniman bela diri manusia biasa, atau bahkan seorang ahli super dari dunia dewa, memasuki Tanah Yuyan, 9 Raja Dewa Agung tidak akan peduli. Suatu ketika datanglah seorang pendekar agung dari dewa, maka 9 Raja Dewa Agung akan membunuhnya sekaligus. Tentu saja, jika itu adalah seorang prajurit super dari dewa, keluarga dari 9 Raja Ilahi Agung akan mengincarnya. Jika terjadi kesalahpahaman, 9 Raja Ilahi Agung tidak akan bisa kembali. Oleh karena itu, jika kau pergi ke negeri Yuyan, sekte pengrajin tidak akan mengejarmu. Lagi pula, jika seseorang dari sekte pengrajin datang, itu akan menjadi provokasi bagi 9 Raja Ilahi Agung. Tidak heran, Luli mengerti. Ia bertanya lagi, apakah negeri Yuyan telah dibagi oleh 9 Raja Dewa Agung? Kalau tanahnya dibagi-bagi, maka harta karun sebanyak apapun tidak akan ada yang dapat merebutnya. Tidak. Taois tuli itu berkata dengan kagum,
9 Raja Dewa Agung tidak membagi-bagi tanah Yuyan. Masing-masing dari mereka hanya menempati sebidang tanah kecil. Mereka telah berada di tanah Yuyan selama ribuan tahun. 9 Raja Dewa Agung telah berganti beberapa kali, tetapi aturannya tidak pernah berubah. Sebagian besar tempat di tanah Yuyan Pas belum bertuan. Misalnya, sebuah kota mungkin hari ini bernama Liu, tetapi besok mungkin bernama Wang. Beberapa gunung mungkin ditempati oleh peri di pagi hari, tetapi mungkin direbut oleh ras roh di sore hari. Petik 2. Mungkin. Sang Taois tuli berkata, 9 Raja Dewa Agung tahu betul bahwa alasan mengapa tanah lintasan Yuyan dapat menarik para elit dari ras lain adalah karena kekacauan dan harta karunnya. Setelah tanah Yuyan Pas dibagi oleh para Raja Ilahi, orang-orang tidak akan bisa membunuh sesuka hati. Mereka tidak akan bisa merebut gunung dan harta karun. Para elit dari ras lain tidak akan datang lagi. Faktanya, beberapa Raja Ilahi kemudian datang ke tanah Yuyan Pas saat mereka masih muda dan membunuh untuk mencapai puncaknya. Banyak dari mereka akan jatuh cinta dengan tanah Yuyan Pas dan tinggal di sana selama sisa hidup mereka. Itu masuk akal. Luli mengangguk setuju. Daya tarik negeri Yuyan Pas adalah harta karunnya. Membunuh sesuka hati akan memudahkan untuk naik pangkat. Wilayah-wilayah di keilahian terbagi-bagi. Sulit untuk menyerang sebuah prefektur. Terlebih lagi, prefektur tersebut mungkin secara rahasia dimiliki oleh sebuah kekuatan besar, atau mungkin terhubung dengan banyak kekuatan. Misalnya, kamar relik, kabinet awan, dan istana roh jahat. Kekuatan mana yang tidak didukung oleh kekuatan super? Kamar relik didukung oleh banyak kekuatan. Mencabut sehelai rambut saja bisa memicu reaksi berantai. Sulit untuk menaklukkan sebidang tanah. Di tanah Yuyan Pas, segalanya lebih mudah. Selama seseorang mampu, seseorang bisa mencapai puncak piramida, menjadi salah satu dari 9 Raja Dewa, dan memandang rendah yang lain. Ayo pergi gelombang. Luli merasa penasaran, dan ia tidak tinggal lebih lama lagi. Sekarang Wigbeat memiliki kemampuan untuk berubah dan bisa terbang di kehampaan. Peluangnya untuk bertahan hidup pun meningkat pesat. Tentu saja, beberapa prajurit kuat dari sekte pengrajin atau kekuatan lainnya dapat melihat penyamaran Wigbeat. Namun, prajurit setingkat itu jumlahnya sedikit dan jarang. Bahkan jika mereka keluar untuk menyelidiki, kecil kemungkinan mereka akan bertemu satu pun. Luli menggunakan manik jahat untuk merasakan situasi di luar. Setelah memastikan tidak ada orang di dekatnya, ia bergegas keluar. Ia menyimpan manik jahat dan menggambar formasi di udara. Tak lama kemudian, formasi itu terbentuk. Sebuah pintu emas kecil muncul. Ia pun bergegas masuk. Apa? 300 mil jauhnya, sekelompok prajurit kebetulan lewat. Sang pemimpin merasakan fluktuasi di angkasa dan segera berlari menghampiri. Dia melihat pintu emas runtuh dan formasi itu menghilang. Dia berteriak kaget, Luli ada di sini. Dia baru saja pergi. Wus gelombang. Para prajurit lainnya bergegas mendekat. Mereka samar-samar bisa melihat sisa-sisa formasi di angkasa, dan angkasa semakin menyempit. Mereka merasa kasihan. Prajurit berbaju zirah dari sekte pengrajin yang datang pertama bergumam sambil mengerutkan kening, kita pasti sudah mencari di tempat ini sedikitnya 3 kali. Prajurit dari pasukan lain dan prajurit prefektur. Aku tak percaya Luli bisa bersembunyi begitu baik. Dia pasti punya keahlian siluman atau harta karun untuk menyembunyikan dirinya. Aku harus segera melaporkan ini kepada Patriark Leopard. Dia hanya murid kamar relik. Prajurit perkasa lain dari sekte pengrajin mendesah. Aula perang telah mengirimkan setidaknya 10.000 prajurit, termasuk prajurit prefektur dari begitu banyak prefektur dan prajurit tersembunyi dari pasukan lain. Namun, kita tidak bisa mengalahkan seorang abadi biasa. Ini memalukan. Kami bukanlah orang-orang yang paling dipermalukan. Pemimpin itu memaksakan senyum. Kurasa Patriark Leopard adalah yang paling terhina. Seorang patriark dari aula perang sekte pengrajin datang sendiri, tetapi ia tidak bisa mengalahkan Luli. Saya pikir guru kita pasti merasa malu. Petik 2. PS, aku harus menambahkan 1 bab di tengah malam. Aku berutang banyak bab padamu. Aku merasa bersalah. Tapi ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Aku harus melakukannya perlahan-lahan. Untuk bab anti pencurian, silakan mencari berdasarkan kata kunci. Bab 1377. Patriark Leopard dipermalukan. Kabinet misteri telah menyebarkan berita tentang Luli yang menarik perhatian. Sekte pengrajin telah lama memburu Luli. Mereka tidak hanya gagal membunuh atau menangkap Luli, tetapi banyak yang tewas, termasuk beberapa prajurit perkasa dari dewa. Ini merupakan pukulan bagi reputasi sekte pengrajin. Apa yang terjadi di kamar relik telah mempermalukan sekte pengrajin. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa menangkap Luli, yang bahkan lebih memalukan. Baru-baru ini, banyak pasukan telah menyusup masuk. Patriark Leopard sangat menyadari hal ini, tetapi ia tidak menghentikan mereka. Ia tidak bisa memerintahkan perang melawan semua pasukan. Laporan. Prajurit perkasa dari dewa yang menemukan keberadaan Luli segera mengirim pesan. Wajah Patriark Leopard muram. Bagaimana mungkin Luli bersembunyi selama beberapa hari ketika begitu banyak orang mencarinya? Ini merepotkan.
Patriark Macan Tutul mengusap kepalanya. Luli sudah memiliki kemampuan untuk terbang melintasi kehampaan. Sekarang, ia memiliki kemampuan untuk bersembunyi atau beberapa harta karun. Akan sulit menemukannya. Bersembunyi atau tidak bukanlah masalah. Masalah terbesarnya adalah kemampuan untuk terbang melintasi kehampaan. Luli dapat bepergian melintasi satu prefektur dalam sekejap dan tak seorang pun dapat memprediksi di mana dia akan muncul, yang merupakan hal yang menyulitkan bagi Patriark Leopard. Jika Luli hanya melarikan diri, Patriark Macan Tutul bisa meminta ras terkuat di keilahian untuk melacaknya. Namun, Luli telah terbang melintasi kehampaan. Terlalu sulit untuk melacaknya. Patriark Leopard tidak selalu bisa meminta bantuan kabinet misteri. Bahkan jika kabinet misteri membantu, mereka hanya bisa memberitahu lokasi umum Luli, tetapi tidak lokasi persisnya. Patriark Mo juga mengatakan bahwa darah Luli telah habis dan dia tidak dapat menggunakannya berkali-kali. Apa yang harus dilakukan? Untuk pertama kalinya, Patriark Leopard merasa ini sulit. Bahkan ketika berhadapan dengan seorang prajurit agung dari dewa, ia tidak pernah merasa sesulit ini. Luli bagaikan ikan loah yang tidak tahu harus menangkap apa. Seseorang, bawa kembali kelima wakil kepala itu. Patriark Leopard melambaikan tangannya. Mudah bagi satu orang untuk terjebak dalam jalan buntu. Mungkin, mereka bisa menemukan solusi dengan menyatukan otak mereka. Setelah menunggu di aula utama selama beberapa jam, kelima wakil ketua aula kembali satu demi satu. Setelah semua orang kembali, Penatua Leopard menjelaskan situasinya dan meminta semua orang untuk memikirkan solusi. Dia sudah mengintai selama 3 hari. Beberapa prajurit super perkasa di keilahian lewat tanpa menyadarinya. Seorang pria kekar berwajah garang mengerutkan kening dan berkata, apakah Luli punya artefak suci? Ini akan sulit. Petik 2. Seorang lelaki tua yang murung berkata, Kepala Balai, bagaimana kalau kita minta ras tanpa bayangan untuk melacaknya? Mereka yang terbaik dalam melacak di keilahian. Mungkin mereka bisa melacak Luli. Deputi lain dengan 2 alis merah mengangguk dan berkata, kemampuan pelacakan kami masih terbatas. Kami telah merekrut banyak prajurit angkatan darat resmi untuk mencari, tetapi terbukti tidak berhasil, jadi kami perlu mengubah cara berpikir kami. Bertanya pada ras tanpa bayangan adalah salah satu caranya. Kita juga bisa meminta ras hantu untuk melacak kita. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan kita, kita hanya akan membuang beberapa akar ilahi. Wakil kepala keempat angkat bicara, saya rasa kita bisa memasang poster buronan dan menawarkan hadiah besar. Kita bisa mengerahkan semua prajurit bela diri tentara prefektur terdekat untuk ikut serta dalam pencarian. Saat itu, dunia akan dipenuhi para pejuang. Luli bisa terbang kemana saja dan ia bisa ditemukan oleh para pejuang. Bukankah Luli sangat lemah setelah dia terbang melintasi kehampaan? Mungkin seniman bela diri kecil manapun bisa membunuhnya. Itu masuk akal. Mata Patriark Leopard berbinar. Kedua ide itu patut dicoba. Lagi pula, Sekte Pengrajin punya banyak akar ilahi. Selama Luli bisa dibunuh, Sekte Pengrajin bisa diselamatkan. Beberapa akar ilahi bukanlah masalah besar. Oke. Patriark Macan Tutul melambaikan tangannya. Hubungi ras tanpa bayangan dan ras hantu. Suruh mereka mengejar Luli. Juga, pergilah ke 10 prefektur terdekat dan kirimkan hadiah. Pasang potret Luli. Siapapun yang bisa membunuh Luli akan dihadiahi 100 juta akar ilahi. Siapapun yang bisa menangkap Luli hidup-hidup akan dihadiahi 1 miliar akar ilahi. 1 miliar. Para wakil ketua saling berpandangan dan berseru. Seorang murid kamar relik bernilai 1 miliar akar ilahi. Patriark Leopard pasti sangat marah. 2 wakil kepala pergi untuk menghubungi ras tanpa bayangan dan ras hantu. 1 wakil kepala pergi ke kabinet misteri untuk meminta mereka melacak Luli. 2 wakil kepala lainnya pergi ke 10 prefektur terdekat untuk mengirimkan hadiah. Luli hanya bisa terbang melintasi 1 atau beberapa prefektur. Setiap kali terbang, ia harus beristirahat setengah hari, yang memberi kesempatan bagi Sekte Pengrajin untuk merencanakan. Jika Luli bisa melintasi beberapa prefektur setiap kali tanpa istirahat, Sekte Pengrajin tidak perlu melacaknya. Mereka tidak akan bisa menemukan Luli. Kabinet misteri segera membalas. Luli sedang berada di rumah kebebasan di prefektur terdekat. Setelah menerima informasi tersebut, seorang wakil kepala pergi ke rumah kebebasan dan beberapa prefektur di dekatnya untuk mengirimkan hadiah tersebut. Bersamaan dengan itu, para prajurit prefektur dimobilisasi. Begitu hadiah diumumkan, 4 atau 5 prefektur di dekatnya gempar. Membunuh Luli akan bernilai 1 miliar akar ilahi, dan menangkapnya akan bernilai 1 miliar akar ilahi. Akar ilahi setara dengan mata uang umum di alam ilahi. Banyak roh ilahi telah berada di alam ilahi selama ratusan atau ribuan tahun, tetapi total kekayaan bersih mereka bahkan tidak mencapai beberapa ratus ribu akar ilahi, apalagi 100 juta akar ilahi. Konon, selain murka petir, kemampuan Luli sangat menyedihkan. Ia baru mencapai tingkat keilahian kurang dari 20 tahun. Ini makan siang gratis. Banyak makhluk abadi di beberapa prefektur terdekat menjadi gila. Hanya dalam 2 jam, banyak kota kosong dan orang-orang berlarian mencari Luli. Hadiahnya menyatakan bahwa Luli akan dilemahkan setelah ia terbang melintasi kehampaan.
lokasinya acak. Oleh karena itu, jika seseorang cukup beruntung menemukan Luli di saat yang tepat, menangkapnya sama saja dengan mendapatkan 1 miliar akar ilahi secara gratis. Selain para abadi biasa, semua kekuatan dan sekte kecil di sekitarnya menjadi heboh. Kecuali mereka yang tetap tinggal, mereka semua dimobilisasi. Pegunungan dan dataran dipenuhi orang-orang. Wakil ketua sekte pengrajin membuat perkiraan yang konservatif. Setidaknya puluhan juta makhluk abadi dimobilisasi di 5 prefektur terdekat. Para makhluk abadi bergerak cepat. Puluhan juta dari mereka berkeliaran. Beberapa prefektur telah memasang jaring. Para makhluk abadi ada di mana-mana. Selain itu, ras tanpa bayangan dan ras Ghoul juga dimobilisasi. Setidaknya puluhan ribu dari mereka telah datang. Sekte pengrajin memiliki akar ilahi dan mereka peduli dengan reputasi mereka. Ras tanpa bayangan dan ras Ghoul mirip dengan monyet tanpa murid. Selama mereka memiliki akar ilahi, mereka bahkan bisa melakukan pembunuhan dan pembakaran, belum lagi pelacakan. Ras tanpa bayangan dan ras Ghoul diteleportasi ke rumah bebas dan prefektur terdekat. Pada saat yang sama, para prajurit dari beberapa pasukan besar di dekatnya menyerbu ke dalam rumah bebas. Para prajurit prefektur dan para abadi dari Carefree House pun ikut bergabung. Berjalan-jalan di alam liar Carefree House, seseorang bisa bertemu ribuan orang dalam 2 jam. Binatang buas di rumah bebas sedang dalam kesulitan. Dengan begitu banyak prajurit yang berkeliaran di alam liar, tak terelakkan mereka akan bertemu dengan binatang buas. Pertempuran pun tak terelakkan. Banyak binatang buas terbunuh. Bab 1378. Luli berada di rumah Xiao Yao. Jiwanya telah pulih dengan baik, jadi dia sadar ketika keluar. Ketika dia tiba, pihak Xiao Yao Mansion belum bertindak, jadi tidak ada seorang pun di sana. Luli berkelana dan menemukan sebuah sungai kecil. Ia mengubah manik jahat menjadi sebutir pasir dan tenggelam ke dasar sungai. Ini bermanfaat. Bahkan jika seseorang menyerang, manik jahat akan mengalir bersama pasir di sungai. Tidak akan ada yang menyadarinya. Kemudian, Luli memasuki manik jahat untuk tidur. Setelah terbang melintasi kehampaan untuk beberapa saat, Luli menyadari bahwa jiwanya lebih kuat. Kali ini, ia tidak lagi lemah dan sesakit dulu. Dia memilih tidur sebentar. Ini cara tercepat untuk pulih. Ia mengambil 2 butir pelet jiwa. Ia mengamatinya dan menyadari bahwa hanya tersisa selusin butir pelet seperti itu. Dia tidak bisa memasuki kota sekarang. Dia tidak bisa membeli Divine Sources, bahkan jika dia memilikinya. Ini merepotkan. Luli meminta peri darah untuk mengendalikan manik jahat agar mengawasi keadaan luar saat ia tertidur. Kali ini, ia tidur lebih dari sehari sebelum terbangun. Apa yang terjadi di luar sana? Luli mengusap wajahnya dan bertanya pada peri darah. Peri darah menjawab, ini tidak baik. Ada orang di mana-mana. Sejak pagi ini, setidaknya ribuan orang telah lewat. Begitu banyak. Luli memfokuskan pikirannya pada manik jahat untuk merasakan situasi di luar. Tak lama kemudian, ia memperhatikan orang-orang yang lewat. Selama beberapa batang dupa dibakar, sedikitnya selusin orang telah lewat. Namun mereka semua adalah makhluk abadi tingkat rendah, bukan prajurit prefektur atau prajurit kuat dari sekte pengrajin. Sekte pengrajin telah mengerahkan semua makhluk abadi untuk memburuku. Sebuah ide terlintas di benak Luli. Ia mengerutkan kening. Pencarian menyeluruh seperti ini tidak ada artinya. Dengan cloaking armor dan wigbeat, bahkan para prajurit super perkasa di Divinity tidak dapat menemukannya, apalagi para makhluk abadi pada umumnya. Meski begitu, jika dia terbang melintasi kehampaan, akan ada orang-orang di prefektur itu yang dapat melihatnya. Luli sangat membutuhkan istirahat setelah terbang melintasi kehampaan. Ia hanya bisa bersembunyi di dekatnya. Jika itu terjadi, ia akan menjadi incaran musuh di area yang sempit. Ketika beberapa prajurit agung dari dewa datang, mereka mungkin bisa menemukan manik jahat. Saat itu, dia pasti masih tertidur. Saya akan tinggal di sini sebentar. Luli memutuskan untuk tidak pergi terburu-buru. Lagi pula, keberadaannya tidak terbongkar. Sekte pengrajin bisa mengerahkan puluhan juta prajurit di rumah kebebasan dan mereka tidak bisa menemukan manik jahat dengan mudah. Mungkinkah pemimpin tertinggi dunia ilahi dari sekte pengrajin secara pribadi telah berangkat untuk mencari di seluruh Carefree Manor? Dia siap mengolah jiwanya untuk sementara waktu. Akan lebih baik jika dia bisa terbang menembus kehampaan 2 kali berturut-turut. Dengan begitu, dia akan jauh lebih aman. Keterampilan rahasia jiwa yang dipelajarinya di pavilion artefak cukup baik. Setiap kali ia berlatih, ia bisa merasakan peningkatan jiwanya. Setelah keputusan dibuat, Luli memeriksa Xiao Bai yang sedang tidur di pojok. Melihat keadaannya baik-baik saja, Luli segera pergi ke ruang tertutup untuk berkultivasi. Peri darah, awasi situasi di luar. Segera beritahu aku jika ada maha kuasa super dunia ilahi atau maha tinggi dunia ilahi di dekat sini. Luli berkata, lalu ia memasuki alam transenden dan mulai mengolah jiwanya. Teknik mistik jiwa yang ia kembangkan disebut teknik pemurnian jiwa. Teknik mistik jiwa yang cukup bagus. Ia menemukannya di tingkat tertinggi pavilion koleksi buku pavilion senjata ilahi.
Ia bahkan telah meminta izin Long Suesa sebelum ia memenuhi syarat untuk mengolahnya. Saat Luli berkultivasi, dunia luar menjadi lebih hidup. Semakin banyak orang berbondong-bondong ke Karefri Manor untuk mencari. Sekte pengrajin memang mengirim seseorang untuk mencari. Namun, karena Karefri Manor ramai, Patriark Leopard dan yang lainnya tidak repot-repot. Mereka menunggu dengan tenang di Liberty City, ibu kota Karefri Manor. Ras tanpa bayangan dan Ras Goul datang. Banyak orang dari Karefri Manor mencari ke seluruh dunia. Bersama para pejuang tangguh dari berbagai kekuatan, Karefri Manor dipenuhi oleh para pejuang tangguh dari berbagai lapisan masyarakat. Sayangnya, sudah 3 hari berlalu. Tidak ada laporan. Tidak ada petunjuk yang ditemukan. Mereka yang berasal dari prefektur terdekat tidak menemukan jejak Luli yang terbang menembus kehampaan. Luli menghilang lagi. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh penjuru dewa. Menarik. Sekte pengrajin memberikan hadiah dan prefektur-prefektur terdekat dimobilisasi. Ras tanpa bayangan dan Ras Goul tampaknya terlibat. Namun, mereka tidak dapat menemukan murid dari kamar relik. Untuk pertama kalinya, nama Luli menggemparkan dunia. Banyak kekuatan mengalihkan perhatian mereka kepadanya, bertanya-tanya berapa lama Luli, si belalang, bisa melompat-lompat. Mereka ingin melihat seberapa terhinanya sekte pengrajin. Semakin lama waktu berlalu, sekte pengrajin akan semakin terhina. Bagaimana mungkin kekuatan lain tidak memperhatikan berita menggembirakan seperti itu? Keempat kekuatan itu adalah penguasa di keilahian. Siapa yang berani melawan mereka? Kekuatan apapun yang berani memprovokasi keempat kekuatan itu akan langsung musnah menjadi abu dalam sekejap, apalagi seorang individu. Bahkan prajurit tertinggi di tingkat dewa akan menghadapi kematian jika mereka berani melawan keempat kekuatan tersebut. Kini, seorang prajurit yang bahkan tidak ada dalam daftar itu, berani menantang keempat pasukan, mempermalukan mereka, dan masih hidup. Tentu saja, kabar gembira seperti itu akan menyebar dengan cepat. Ini berita besar, yang lemah ditindas dan diintimidasi sepanjang tahun. Biasanya, pasukan lawan tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka kepada keempat pasukan. Kini, seorang yang lemah berani mempermalukan keempat pasukan. Pasukan lawan diam-diam gembira. Mereka berharap Luli tetap hidup. Tentu saja, semua orang percaya bahwa Luli tidak akan berumur panjang. Siapapun yang berani melawan keempat kekuatan itu hanya akan berakhir dengan satu hal. Ini adalah aturan yang dibuktikan dengan banyaknya mayat prajurit kuat. Ada beberapa prajurit tertinggi di keilahian yang menantang keempat kekuatan tersebut. Akibatnya, keempat pasukan itu masih ada. Namun, para pejuang perkasa itu telah berubah menjadi debu dan lenyap di telan sungai sejarah. Namun, ini di luar dugaan banyak orang. 10 hari telah berlalu, dan masih belum ada kabar kematian Luli. Banyak orang mengira semuanya akan segera berakhir. Kini, 10 hari telah berlalu dan Luli tak kunjung ditemukan. Ini masalah besar. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana sekte pengrajin akan keluar dari kekacauan ini. Dia bertanya-tanya kemana Luli pergi. Apakah dia dibawa pergi oleh suatu kekuatan super? Banyak orang dari sekte pengrajin memiliki ide yang sama. Lagi pula, mereka telah mengirim begitu banyak orang. Mereka telah menggeledah Karefri Mansion dan beberapa prefektur terdekat. Ras tanpa bayangan dan Ras Goul memiliki begitu banyak prajurit yang kuat. Mereka adalah yang terbaik dalam melacak, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Jika Luli telah dibawa pergi oleh kekuatan super, lalu apa gunanya mereka terus melacaknya? Patriark Leopard tidak memberi perintah apapun. Sekte pengrajin harus terus mencari. Hadiahnya masih ada. Para prajurit dari beberapa prefektur harus terus mencari. Lagi pula, hadiahnya sangat besar. 20 hari, 1 bulan. Setelah sebulan, masih belum ada kabar. Bahkan Patriark Leopard ingin menyerah. Sudah lama sekali. Bagaimana jika Luli dibawa pergi oleh kekuatan super? Apakah mereka akan terus mencari tanpa tujuan selamanya? Bab 1379. Luli kurang beruntung kali ini. Ia telah berkultivasi selama lebih dari sebulan, dan jiwanya telah tumbuh lebih kuat. Ia merasa jumlah orang di dekatnya semakin sedikit. Luli mengira masalahnya sudah selesai. Ia ingin menyelinap pergi dan bersembunyi di prefektur terdekat, lalu terbang ke kehampaan. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah terbang melewati kehampaan, dia akan berada tepat di luar kota berukuran sedang. Sebelum dia keluar, beberapa formasi muncul di udara dan kemudian sebuah pintu emas kecil muncul, yang membuat banyak orang di dekatnya khawatir. Saat ia keluar, lebih dari 10.000 orang telah datang. Para prajurit prefektur datang dari kota, dan banyak prajurit kuat di antara mereka. Tak punya pilihan lain, Luli meledakkan 2 murka petir sekaligus. Murka guntur dapat mencakup area dengan radius 3 mil. Di luar jangkauan itu, kekuatan petir akan sangat kecil. Di alam liar, tidak akan ada banyak korban. Namun, ada sebuah kota di dekatnya. Melihat begitu banyak prajurit kuat datang ke arahnya, Luli tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain. 2 murka petir meledak, menyelimuti separuh kota. Berapa banyak orang abadi yang tinggal di kota itu? Meskipun kota itu kosong, masih ada 1 juta penduduk.
Separuh kota disambar petir. Ratusan ribu makhluk abadi berubah menjadi abu dalam sekejap. Kali ini, ada banyak prajurit yang kuat. Setidaknya ada 100 prajurit perkasa dari dewa. Juga, penguasa kota adalah seorang prajurit super perkasa dari dewa. Ketika orang ini menyadari situasi tersebut, ia segera bergegas menghampiri, dengan harapan dapat memberikan sumbangan besar. Setidaknya dia bisa memberikan orang itu kepada sekte pengrajin, apalagi 1 miliar sumber ilahi. Di masa depan, dia bisa menjalin hubungan dengan sekte pengrajin. Begitu ia mendekati Luli, sebelum ia sempat menyerang, murka petir meledak. Petir meraung. Sudah terlambat bagi prajurit maha perkasa dari dewa untuk melarikan diri. Sekuat apapun ia tercabik-cabik hingga tewas oleh petir. Desis gelombang. Luli terkesiap melihat begitu banyak orang berubah menjadi abu hanya dalam sekejap mata. Ia telah menggunakan armor petir agar murka dewa petir tidak bisa melukainya. Bergerak. Luli tidak punya waktu untuk berseru. Ia telah menyaksikan kejadian ini di alam semesta terbalik surga dari 9 alam semesta. Karena itu, ia hanya terdiam sejenak sebelum meraih cincin interspasial peninggalan prajurit maha perkasa dari dewa dan melarikan diri. Faktanya, ada banyak prajurit yang selamat dan setidaknya ada ratusan ribu orang abadi di kota itu. Namun, mereka menyaksikan Luli melarikan diri. Tak satu pun dari mereka berani mengejarnya. Ratusan ribu orang berubah menjadi abu dalam sekejap. Bahkan seorang prajurit super perkasa di alam dewa pun tewas. Bukankah bunuh diri jika mereka mengejar Luli? Pelindung jiwa. Setelah Luli berlari lebih dari 30 mil, Thunder Armor kembali ke tubuhnya, lalu Cloaking Armor muncul. Ia pun lenyap di tempat. Luli terus berlari setelah menghilang. Jiwanya telah membaik setelah berlatih selama lebih dari sebulan. Luli merasakan sakit dan lemah, tetapi kondisinya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, Luli merasa ada yang aneh di ruang di belakangnya. Ia memeriksa dengan kekuatan psikisnya, tetapi tidak menemukan apapun. Ada ahli yang mengikuti kita. Luli merasa ada seseorang yang mengikutinya, tetapi dia tidak dapat menemukannya dengan kekuatan psikis. Jantungnya langsung menegang, dan amarah dewa petir muncul di tangannya. Kekuatan ilahi mengalir ke dalamnya, dan amarah dewa petir bersinar terang, seolah-olah ia akan melemparkannya ke belakang. Wus gelombang. Ruang itu berfluktuasi sedikit, dan sebuah sosok tembus pandang muncul, dengan cepat melesat mundur. Hati Luli terasa terbebani. Seseorang ada di sini, dan sepertinya rasnya aneh, tidak seperti manusia. Ras itu pasti sangat pandai melacak. Ini akan menarik. Sambil berlari, Luli berpikir cepat. Sesaat kemudian, ia merasa seseorang mengikutinya lagi. Ras aneh itu mengejarnya lagi. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Jika dia tidak dapat menyingkirkan atau membunuh orang ini, Luli percaya bahwa segera, para pendekar agung dari sekte pengrajin akan datang mengejarnya. Jiwanya masih mampu bertahan, tetapi tetap saja sulit baginya untuk terbang melintasi kehampaan. Ia bisa pingsan saat terbang, dan begitu keluar, ia akan terbunuh. Amarah dewa petir. Orang yang mengejarnya cepat. Luli takut satu amarah dewa petir tidak akan membunuhnya, yang mana akan sia-sia. Dia hanya memiliki sedikit Fury of the Thunder God. Dia tidak akan menyia-nyiakannya begitu saja. Mari kita lihat apakah aku bisa menemukan orang ini dengan Feather Wind. Luli diam-diam melepaskan angin bulu ke segala arah. Namun, ia tidak merasakan apapun ketika angin bulu menyelimuti area dengan radius puluhan mil. Menakjubkan. Luli tahu betul bahwa orang di belakangnya telah mengikutinya. Orang itu tidak terlalu jauh atau terlalu dekat, tetapi Luli tidak dapat menemukannya. Luli mulai cemas. Jika orang ini tidak mendekat, bahkan jika dia mengeluarkan kerangka panglima perang, dia tidak akan bisa membunuhnya. Luli tidak punya pilihan lain selain terus berlari ke depan setelah dia mengambil 2 peluru tipe jiwa. Ia harus mengulur waktu untuk memulihkan jiwanya sebelum ia bisa terbang melintasi kehampaan. Mengingat kekuatannya saat ini, ia tak bisa melakukan itu. Wus, wus, wus gelombang. Para prajurit perkasa datang dari kiri dan kanan. Setidaknya mereka adalah prajurit perkasa dari dewa, dan mereka jelas sedang menuju ke sini. Luli telah mengubah arahnya, tetapi mereka dapat menemukannya dengan mudah. Itu pasti sinyal yang dikirim oleh orang yang mengikutinya. Luli tidak akan takut bahkan jika mereka adalah prajurit super perkasa dari dewa. Yang ia takutkan adalah para prajurit agung dari dewa. Mereka bisa membunuhnya dalam sekejap. Para prajurit agung dari dewa tidak perlu mendekatinya. Wus gelombang. Dengan suara yang menusuk, tombak semi-transparan datang dari belakangnya, menusuknya dengan kecepatan kilat. Tombak itu menakutkan. Menembus ruang, meninggalkan retakan di dalamnya. Ada aliran udara gelap yang berputar di sekitar ujung tombak. Luli bisa merasakan kekuatan penghancurnya. Tubuh abadi. Luli tidak berani menghadapi serangan langsung. Ia segera mengeluarkan tubuh abadi itu dan bersembunyi di depannya. Peri darah mengendalikan tubuh abadi itu untuk memeluk Luli. Begitu ia melakukannya, tombak itu datang dan menusuk punggung abadi itu. Ledakan.
Dengan suara teredam, ruang di sekitarnya bergetar. Bukit itu hancur berkeping-keping dan debu beterbangan ke langit. Tubuh abadi itu terlempar sejauh 2 mil, dan bahkan Luli merasa tercekik oleh tekanan udara yang mengerikan itu. Itu mengerikan. Luli terkejut. Untungnya, ia memiliki tubuh abadi untuk melindunginya. Kalau tidak, ia pasti sudah terluka bahkan dengan armor petir. Jiwanya sudah terluka. Jika ia terluka lebih lanjut, ia akan berada dalam masalah yang lebih besar. Tubuh. Dari kejauhan, seorang lelaki tua beralis merah terbang mendekat. Ia menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa tubuh sang abadi, tercengang. Para prajurit kuat lainnya saling berpandangan, tak bisa berkata-kata. Mereka tahu betapa kuatnya lelaki tua beralis merah ini. Dia adalah wakil ketua klan perang dari Sekte Pengrajin, seorang prajurit super perkasa di alam dewa. Bagaimana mungkin dia tidak menghancurkan tubuh? Dia bahkan tidak meninggalkan luka di punggung tubuh abadi itu. Meski penyerangan itu dilakukan secara acak dan dari jarak jauh, lelaki tua beralis merah itu tetap terkejut. Tak lama kemudian, ia merasa gembira. Saat ia membunuh Luli, tubuh abadi itu akan menjadi miliknya. Semua harta yang dimiliki Luli, termasuk keterampilan melintasi void, bisa menjadi miliknya. Bab 1380. Wus, wus, wus gelombang. Setelah wakil ketua aula berteriak, suara benda pecah bergema dari segala arah. Banyak kultivator berbondong-bondong datang. Sebagian dari mereka berasal dari Sekte Pengrajin, sebagian dari pasukan lain, dan sebagian lagi berasal dari ras tanpa bayangan dan ras Ghoul. Rata-rata makhluk abadi ketakutan setengah mati, tetapi Sekte Pengrajin dan para prajurit prefektur tidak. Ras tanpa bayangan dan ras Ghoul bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk ketakutan. Pasukan lain juga mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Bagaimana mungkin mereka menyia-nyiakan kesempatan sebagus itu? Luli memasang wajah muram. Ia menggunakan kekuatan psikisnya untuk menghadang para prajurit yang datang menyerangnya. Ia pun membulatkan tekad dan memutuskan untuk terbang menjauh. Jika dia tidak pergi, dia akan diledakkan sampai mati. Dia bisa melihat bahwa setidaknya ada 3 prajurit super perkasa yang datang dari segala arah. Dia dapat menghindari serangan 1 orang, tetapi dapatkah dia menghindari serangan 3 orang? Berdengung gelombang. Kilatan tekad muncul di mata Luli. Ia mengeluarkan Wigbeat dan menerjang masuk. Lalu, Wigbeat bergetar dan lenyap begitu saja. Luli menggunakan kemampuan teleportasi spasial dari manik jahat. Karena ia akan pergi, ia harus menghalau para prajurit kuat di dekatnya. Jika tidak, ia mungkin akan diserang segera setelah ia menyelesaikan formasi. Jika formasi itu hancur, ia akan berada dalam masalah besar. Manik jahat memiliki jangkauan 30 mil. Luli mengunci wakil master Sekte Pengrajin. Manik jahat menerjang ke arah wakil master. Kilatan dingin muncul di mata wakil master. Ia mengeluarkan tombak dan menusukkannya ke arah manik jahat. Berdengung gelombang. Manik jahat bersinar saat Luli keluar. Begitu Luli muncul, salah satu murka dewa petir di tangannya tiba-tiba meledak. Petir yang dahsyat menyapu ke segala arah. Melihat Luli keluar, wakil patriark aula perang Sekte Pengrajin mencoba menusuk Luli hingga mati dengan tombaknya. Namun, wakil patriark gemetar ketakutan ketika melihat kilatan murka petir. Murka petir telah membunuh seorang prajurit super perkasa di alam dewa. Mundur gelombang. Wakil patriark menamparkan dengan satu tangan. Pada saat yang sama, sebuah perisai terbang. Perisai itu tumbuh hingga 100 kaki panjang dan lebarnya, memisahkannya dari Luli. Wakil patriark mempercepat langkahnya dan mundur. Namun, kilat menyambar terlalu cepat. Bahkan dengan perisainya, wakil patriark masih disambar petir dari arah lain. Area seluas 3 mil pun diselimuti. Salah satu seniman bela diri tangguh dari Sekte Pengrajin Ilahi tersambar petir. Tubuhnya bergetar hebat di udara saat baju perangnya hancur berkeping-keping. Setelah itu, seluruh tubuhnya hangus dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Sudah berakhir gelombang. Wakil kepala aula dari Sekte Pengrajin merasakan krisis mematikan dalam jiwanya saat petir menyambarnya. Petir langsung menyambar tubuhnya. Kekuatan ilahi di tubuhnya menjadi kacau, dan ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia akhirnya mengerti mengapa petir ini bisa membunuh seorang tetua agung dari alam dewa. Alasannya adalah begitu petir ini menyambar tubuh, kekuatan dewa seorang seniman bela diri akan kacau balau dan mereka tidak akan mampu melepaskan kemampuan supernatural untuk bertahan. Mereka hanya bisa mengandalkan tubuh fisik mereka untuk melawannya. Kalau dia bukan ahli yang ahli dalam penyempurnaan tubuh, seberapa kuatkah tubuh fisiknya? Petir itu bahkan mampu menembus baju zirah dan langsung menyerang tubuh. Saat itu, wakil kepala aula merasa seluruh tubuhnya terbakar. Kulit dan ototnya terbakar, berubah menjadi tumpukan arang. Petir itu juga menyambar jiwanya, mengacaukannya. Tak ada yang bisa ia lakukan saat itu. Ia hanya bisa merasakan vitalitasnya memudar. Dengan sisa tenaganya, ia berteriak, tidak. Teriakannya mengguncang langit dan bumi, bergema di hutan belantara. Zirah relik tertinggi yang dikenakannya lumayan. Zirah itu tidak hancur. Namun, tubuhnya berubah menjadi abu,
dan tulang-tulangnya hancur menjadi debu. Hanya armor relik tertinggi dan cincin interspasial yang tersisa melayang di udara. Suara mendesing. Luli menyimpan armor relik tertinggi dan cincin interspasialnya. Ia memandangi cincin interspasial itu dengan penuh minat. Sebelumnya, Dewa Petir telah membunuh banyak orang, tetapi semua cincin interspasial hancur. Hanya cincin interspasial milik kepala kota dan wakil kepala aula sekte pengrajin yang tidak hancur. Keduanya pasti orang penting. Cincin interspasial mereka dibuat khusus dan tidak mudah dihancurkan. Wus, wus gelombang. Para prajurit yang menyerbu semuanya mundur. Beberapa dari ras tanpa bayangan dan ras Ghoul diselimuti oleh petir. Kali ini, Luli hanya membunuh belasan prajurit. Meski begitu, ia cukup puas bisa membunuh seorang wakil ketua aula dari sekte pengrajin. Berdengung gelombang. Ketika petir hampir menghilang, Luli mulai menggambar formasi di udara. Formasi itu tidak akan bertabrakan dengan petir. Tak lama kemudian, sebuah formasi terbentuk di udara. Sebuah pintu kecil muncul. Luli menyelinap masuk dan menghilang. Luli telah melarikan diri. Di kejauhan, beberapa murid sekte perang pengrajin menyaksikan Luli melarikan diri. Mereka frustrasi. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus, tetapi mereka gagal menangkap atau membunuh Luli. Apakah akan ada kesempatan lain di masa depan? Konon Luli tidak punya banyak murka petir. Tapi siapa yang tahu berapa banyak yang dimilikinya? Jika Luli bisa membunuh wakil ketua aula perang, mereka akan bunuh diri jika mengejar Luli. Luli lemah, bahkan lebih lemah daripada prajurit prefektur dalam daftar. Meskipun begitu, Luli memiliki Wrath of Thunder dan Void Traversal. Dia bisa bertarung atau melarikan diri. Para murid sekte pengrajin merasa frustrasi. Mari kita laporkan ke Patriark Leopard. Seorang prajurit perkasa dari sekte pengrajin menghela napas dan berkata, Luli sangat lemah tadi. Dia akan semakin lemah setelah penyeberangan Void. Dia bahkan mungkin pingsan. Mungkin, Patriark Leopard dapat membunuh Luli dengan mudah jika dia punya rencana yang bagus. Ayo pergi gelombang. Murid-murid sekte pengrajin yang tersisa, ras tanpa bayangan, dan ras Ghoul semuanya terbang menuju kota. Yang mengejar Luli berasal dari ras tanpa bayangan. Tak lama kemudian, Patriark Leopard di Liberty City menerima kabar tersebut. Ketika Patriark Leopard mengetahui bahwa Luli akan kembali melakukan Void Traversal, ia segera mengirim pesan ke prefektur terdekat dan meminta mereka untuk mencari Luli. Patriark Leopard memberitahu prefektur-prefektur itu bahwa Luli mungkin pingsan setelah penyeberangan Void. Berita tersebut dikirim ke 4 prefektur terdekat dan kemudian ke kota-kota di prefektur tersebut secepat mungkin. Para dewa yang hampir menyerah kembali bersemangat. Mereka meninggalkan kota-kota untuk mencari di seluruh dunia. Ras tanpa bayangan dan ras Ghoul dimobilisasi ke 4 prefektur. Mereka yakin Luli tidak akan mampu melakukan penjelajahan Void lagi. Selama mereka bisa menemukannya, ia pasti akan mati. Sayangnya, 1,5 hari kemudian, Patriark Leopard menerima berita bahwa Luli telah hilang lagi. Patriark Leopard pun murka. Ia pun pergi ke kabinet misteri secara langsung untuk meminta bantuan Patriark Mo. Patriark Mo harus menunjukkan rasa hormat kepada Patriark Leopard. 2 jam kemudian, Patriark Leopard mendengar berita itu. Luli berada di prefektur pasir hisap di dekatnya. Entah kenapa, Patriark Macan Tutul tidak tahu di mana Luli berada. Pergilah ke prefektur pasir hisap. Temukan dia meskipun kau harus menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah. Luli pasti sangat lemah. Dia tidak bisa melakukan Void Traversal dalam waktu dekat. Temukan dia sekarang. Aku tidak ingin dia hidup. Temukan dia dan bunuh dia. Kau akan dihadiahi 1 miliar sumber ilahi. Patriark Leopard langsung memberi perintah. Kematian seorang wakil master telah membuat Patriark Leopard hampir kehilangan akal sehatnya. Bersambung.